Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikus sabur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
arsyadan nasa minaz zulumati lan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Idh yakhsha syadrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dalam kesempatan yang berbahagia ini mengutarakan secercah nilai yang insya Allah kami beri tema Isra dan Mi'raj Nabi dan 3 hasilnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Isra artinya perjalanan di waktu malam hari. Secara bahasa perjalanan dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin yang benar, seorang mukmin yang cerdas, setelah dia senantiasa menjadikan masjid sebagai tempat sholatnya, maka setiap saat dia harus berubah, naik derajatnya, naik kualitasnya, baik yang hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sama manusia, termasuk naik keberkahan dan kemanfaatan dalam hidup ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ini peristiwa yang betul-betul terjadi. Sebagai taruhannya adalah sifat kemahasucian Allah. Dari peristiwa ini Allah pun mengiklankan kepada kita bahwa tingkat derajat yang paling tinggi yaitu kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakui bahwa Muhammad itu adalah hambanya. Ini mengajarkan kepada kita dalam tataran empiris kenyataan di lapangan. Banyak manusia yang mengaku hamba Allah, tapi kenyataannya dia hamba harta, hamba otaknya, hamba nafsunya, hamba pangkat dan jabatannya. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj inilah mengajarkan kepada kita, ketika peristiwa Isra mungkin dapat kita napak tilas, tetapi ketika peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, menembus langit demi langit, planet demi planet, sampai ke Sidratul Muntaha, diteruskan ke Mustawa. Kemudian melihat kejadian-kejadian yang secara ilmiah, secara ilmu dikabarkan oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai ilmu yakin. Tidak hanya sekedar ilmu yakin. Kemudian Rasulullah diperlihatkan ainul yakin. Peristiwa-peristiwa yang alam metafisik, alam yang gaib, surga, neraka, malaikat, ketemu dengan Allah, dan lain sebagainya. Ditunjukkan oleh Allah dan dilihat oleh Rasulullah. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ketika Rasulullah melihat neraka dengan penghuninya serta kepedihan, kesakitan, siksa yang ada di dalamnya,
Ketika Rasulullah melihat di surga, itu begitu nikmat penghuni-penghuninya karena amal perbuatannya. Itu Rasulullah mazaqal basar wa mataqa, melihat dengan jelas, tidak menyamping tapi dengan jelas, lurus jelas. Sampai-sampai Allah mengatakan seperti ini, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sungguh Muhammad itu ketika dia itu Isra-nya ditunjukkan oleh Allah begitu subur makmur tanah yang ada di Palestina. Kata Allah, dia hanya diperlihatkan sebagian kecil nikmat-nikmatku. Tapi ketika ditunjukkan surga, neraka, Allah, malaikat, yang kenyataannya sekarang ada di alam yang gaib, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sungguh Muhammad itu aku perlihatkan sebuah ayat-ayatku yang sangat agung sekali. Nah, Rasulullah dengan ainul yakin maka melihat seperti itu. Ini mengajarkan kepada kita sampai Rasulullah setelah pulang dari Isra dan Mi'raj itu menambah kemantapannya dalam dakwah, dalam memperjuangkan agama Islam. Karena Rasulullah setelah ilmu yakin dikabarkan oleh Al-Quran, dikabarkan oleh Al-Hadis tentang kabar-kabar yang nyata, yang dibalik yang alam nyata ini. Kemudian Rasulullah melihat dengan jelas, maka menimbulkan hakul yakin, betul-betul kebenaran yang diyakininya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari peristiwa yang spektakuler ini, Isra dan Mi'raj Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 hasil dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang hasil ini sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, datangnya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Uqtiya sholawatil khams. Yang pertama, aku diberikan hasil sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini ajaran Islam yang sangat penting dan hakiki. Karena Islam, karena sholat itu tidak hanya dikerjakan untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat itu tidak hanya dilaksanakan dengan hanya perasaan. Tapi sholat itu harus dan harus didirikan. Di samping dilaksanakan, juga didasari dengan ilmu tentang sholat. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sholat, termasuk rukun fi'li dan rukun qauliyahnya. Bahkan termasuk rukun qauliyahnya sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, juga Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya. Sholat itu juga dilaksanakan, dikerjakan, didirikan dengan rukun batiniyahnya. Artinya sholat itu kata beliau itu ada 2. Sholatnya orang awam dan sholatnya orang khusus. Sholatnya orang awam itu di samping syarat dan rukunnya diketahui, dipraktekkan, dilaksanakan, juga di dalam sholat itu agar bisa jadi khusyuk ketika sholat lidahnya mengucapkan, mulutnya ini membaca, tapi pikiran dan hatinya menerjemahkannya. Itu sholatnya orang awam, umumnya orang. Yang kedua, sholatnya orang yang khusus. Sholatnya orang yang khusus itu adalah ketika dia itu sholat. Dia sudah meleburkan jiwa raganya bersatu kepada yang satu. Ketika sholat dia itu seakan sedialog dengan Allah, meleburkan diri jiwa raganya kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min, kata Rasulullah, rawahu muttafaq alaih. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Ketika dia itu sholat, jiwa raganya naik, melebur, seakan-akan dialog dengan Allah. Itu sholatnya orang yang khusus bagi para aulia, bagi para anbiya, para rasul. Nah, sekarang kita ini termasuk golongan yang mana? Kalau kita jujur, kita mau jujur.
Sholat yang hanya 4, 5, 6 menit. Kalau kita mau jujur tanya sama hati kita, tanya sama Allah di dalam sholat itu, kita lebih banyak mana ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah. Apakah sholat yang seperti inilah yang kita nanti kita bawa untuk menghadap kepada Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, sholat itu juga pembeda antara orang Islam yang asli dengan orang Islam yang palsu. Antara mukmin yang asli dengan mukmin yang palsu. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholah. Perbedaannya antara orang mukmin, antara orang muslim dengan orang yang mengkufuri nikmat Allah, yaitu orang kafir, terletak di dalam sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, di antara pentingnya sholat itu harus kita pastikan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Ketika kita sholat, kita bersumpah, kita berikrar kepada Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Engkau ya Allah, Tuhan Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta ini. Nilai yang seperti ini harus idkhalus sholah ila khurujiyah. Kita masukkan di luar sholat, nilai yang ada di luar sholat. Sehingga ketika kita di luar sholat, mulai dari tidur kita, kerja kita, aktivitas kita, apalagi ibadah kita, semuanya harus lillah. Kalau nilainya lillah, semuanya itu, tidurnya, kerjanya, aktivitas seluruhnya, nilainya ibadah. Karena itu, orang mukmin yang sadar, seorang muslim yang cerdas, dia sadar betul bahwa tujuan hidup ini adalah untuk ibadah. Setiap detik, setiap menit itu adalah untuk ibadah. Ada pertanggungjawabannya semua. Dalam hal muamalah, termasuk dalam hal asiyasah, dalam hal politik kita. Setelah beberapa bulan ini kita ditunjukkan sebagai seorang mukmin yang cerdas, melihat berbagai dari sudut pandang, referensi yang ada. Ya, ketika dengan data, dengan sudut pandang yang lengkap itulah kita diuji oleh Allah ketika tanggal 14 nanti di TPS. Di TPS itu enggak ada CCTV. Tidak ada yang melihat kita kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Raqib dan Atid yang melihat kita. Kecuali diri kita yang tahu akan hakikat itu semua. Dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi juga sampai di akhirat kelak nanti. Apakah muamalah kita, berpolitik kita, itu akan jadi ladang pahala yang jariah, amal jariah, atau sebaliknya. Semuanya itu baik, tapi di antara 3 itu ada yang lebih baik. Semuanya itu berakhlak, tapi di antara yang 3 itu ada berakhlak. Dan orang yang sholatnya menjadi karakter dalam perbuatannya, dia sangat arif dan bijak dalam menentukan sikapnya itu. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, wa'utiya awakhiratul basar. Awakhirah suratul Baqarah. Aku diberikan hasil akhirnya surat Al-Baqarah. Akhirnya surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minin sampai fansurna alal qaumil kafirin. Itu kalau kita kaji secara mendalam, itu pentingnya ajaran akidah tauhid. Pentingnya iman yang dalam diri kita harus setiap saat kita kokohkan. Jadidu safinatakum fa innal bahra amik. Perbarui terus iman kita, kuatkan iman kita. Iman kita itu akan jadi betul dan benar kalau senantiasa dituntun dengan tuntunan ilmu dan wahyu. Iman kita akan senantiasa bergairah, akan semakin kuat, seger kalau senantiasa disirami dengan amal kebajikan.
Apapun yang kita lakukan kalau nggak ada dasar iman, itu sia-sia. Maka pentingnya kita selalu memperbarui iman ini, kita kokohkan, kita kuatkan, kita tingkatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wa ghufira liman lam yusyrik billahi al-muqimati. Aku diberikan hasil jaminan ampunan Allah kepada siapa saja yang berbuat noda dan dosa. Kalau mau mambek kecuali dosa syirik. Kalau punya dosa sampai Allah dalam sebuah hadis qudsinya, ya ibna Adam walau balaghat dunubuka ananas sama. Kalau seandainya dosa dan noda kalian bertumpuk terus sampai setinggi langit. Terusannya hadis walau biqiratil ardi. Kalau memang dosa kalian bertumpuk terus sampai seberat bumi, kamu mau mendatangi aku Allah. Kamu meminta ampun kepada aku Allah. Kamu minta tobat kepada aku Allah. Apalagi di bulan Rajab ini, Rabbi firli warhamni watub aliyah. Minta ampun kepada Allah. Aku Allah akan mengampuni noda dan dosa kalian semuanya. Kecuali dosa syirik harus dengan taubatan nasuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kata lain, hasil Isra dan Mi'raj ini yang dibawa Rasulullah adalah arkanuddin, rukun agama. Yang diwakili sholat itu adalah rukun Islam. Pokok daripada rukun Islam, tiang daripada Islam, tiang daripada agama, itu adalah sholat. Yang kedua adalah iman. Dan yang ketiga adalah yang namanya akhlak atau ihsan. Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin seorang hamba itu noda dan dosanya dibakar oleh Allah. Semakin seorang hamba itu dekat dengan Allah. Karena Allah itu zero. Allah itu suci, hanya bisa didekati dengan jiwa dan raga yang suci. Jiwa yang raga dan noda dan dosanya dibakar oleh Allah, baru bisa semakin dekat dengan Allah. Orang semakin dekat dengan Allah, dicontohkan Nabi, semakin akhlaknya semakin tinggi, semakin tawadhu, semakin memperbanyak taubat. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang 24 jam dijaga oleh malaikat, tidak punya noda dan dosa. Itu pun setiap hari, setiap malam tidak terlepas dari 70 sampai 100 kali tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apalagi kita yang setiap menit, setiap saat kita lupa kita punya noda dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita mohon pada Allah, mudah-mudahan semakin bertambah umur kita, Allah memberikan kita semakin sehat walafiat, memberikan keberkahan dalam hidup kita, kualitas dalam hidup kita, kemanfaatan dalam ilmu dan kehidupan kita dan keluarga kita. Kita semakin berkualitas di hadapan Allah dan semakin berkualitas dalam menebarkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi manusia, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 hasil Isra dan Mi'raj ini benar-benar betul-betul bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Mari ketika kita duduk di antara 2 khutbah ini, kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu apabila dilaksanakan atau bila didirikan dengan betul dan benar, maka akan mengantarkan manusia itu bisa menghindari dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wa anna Allah markum bi amri badafi binas wa sana masakum saliham wa yu'minun mu'minun inna Allah malaikatu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Wala siyama ikhwanina fi jalur Gaza fi Palestin. Wa ahlikil kafarata wal mubtadal wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin. Allahumma batik syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma aqlil adzaba ilaihim, Allahumma arsilil adzaba ilaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'nal bala wal ghala wal waba wal ta'un wasuyuf al muhtal wasyaja'i wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa, min baladina Indonesia hadza khassa, wa min hadhil madinah madinati Jakarta wa hawaila khassa, wa min baladi wala syama baladi fi jalur Gaza fi Palestin khassa, wa min buldal muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqnal quwwata wan nasyad, Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah, Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wa ihsani wa dzil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.